Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Bayaki Aziz, dengan NIM 511231023. Berikutnya ada Alfredo Sialoho dengan NIM 511231015. Kemudian ada Alfian Dwi Pangestu dengan NIM 511231025. Dan terakhir ada Yogi Hadi Prayoga dengan NIM 511231036. Berikut kita akan membahas tentang analisis penyebaran penyakit jantung di berbagai negara. Untuk latar belakang sendiri, penyakit kardiovaskular, salah satunya penyakit jantung, merupakan penyebab kematian tertinggi secara global berdasarkan WHO atau World Health Organization tahun 2021. Penyakit jantung dan pembuluh darah menyumbang sekitar 19,05 juta kematian global, khususnya pada tahun 2020. WHO menyebutkan bahwa dari 17 juta kematian akibat penyakit tidak menular pada tahun 2019, 38%-nya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Lebih dari 75% kematian penyakit jantung dan pembuluh darah terjadi di negara-negara berkembang dengan penghasilan rendah dan menengah. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit jantung akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Menurut laporan AHA atau American Heart Association, setiap tahun di Amerika ada sekitar 700.000 penderita baru masuk rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Dan berikut adalah rumusan masalah yang kita bahas. Di antaranya ada 1, bagaimana distribusi jumlah kasus penyakit jantung di berbagai negara berdasarkan rata-rata, median, dan kuartil. Di poin keduanya ada bagaimana ketimpangan jumlah kasus penyakit jantung antara negara dengan jumlah kasus tertinggi dan terendah yang mempengaruhi analisis kesehatan global. Di poin ketiga ada bagaimana variasi dan standar deviasi yang besar menunjukkan sebaran kasus penyakit jantung di seluruh negara yang dianalisis. Dan poin yang keempat, bagaimana rentang atau range yang besar dalam jumlah kasus penyakit jantung yang mempengaruhi kebijakan kesehatan yang diterapkan di berbagai negara. Oke. Untuk tujuan studi kasus sendiri, yang pertama adalah menganalisis distribusi jumlah kasus penyakit jantung di berbagai negara. Kedua, ada mengidentifikasi ketimpangan jumlah kasus penyakit jantung. Ketiga, ada mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi variasi jumlah kasus penyakit jantung. Dan yang terakhir ada menemukan pola distribusi penyakit jantung. Kita masuk ke bab kedua, di mana ada pengumpulan data. Sumber yang kita dapat di sini kita tentunya dari American Heart Association. Data ini diperoleh dan dari publikasi resmi dari AHA yang dirilis pada tanggal 24 Januari 2024 melalui situs web resmi mereka. Ada software yang digunakan yaitu ada Python dan spreadsheet atau Excel. Dan akan dilanjutkan oleh kawan saya Alfredo. Kemudian ada hasil pengolahan data. Kami menggunakan data sekunder yang dari laporan America Heart Association 2024. Data diolah menggunakan Excel dan Python dengan hasil min atau rata-rata 6.800,46, median dengan 7.167, dan modus tidak ada karena nilainya tidak berulang signifikan. Terus kedua ada penyebaran data. Hasil penyebaran data yang pertama maksimum bernilai 11.295 kasus, minimum 2.181 kasus, range-nya 9.114, variansi 7.393,
264,96, standar deviasinya 2719,06. Selain itu, kami mengelompokkan negara berdasarkan kategori kasus rendah kurang dari 5.000, kasus menengah 5.000 sampai 9.999, dan kasus tertingginya lebih dari 10.000. Kemudian ada ini hasil dari Python-nya, screenshotan dari Python-nya kita mencakup, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Alfian. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan di analisis datanya. Analisis data dan statistik dari hasil pengolahan. Kami melakukan analisis statistik lanjutan. Distribusi data menunjukkan polarized squad karena median lebih dari mean. Ini berarti mayoritas negara memiliki kasus di bawah rata-rata. Namun beberapa negara menyumbang jumlah kasus yang sangat tinggi. Variansi dan standar deviasi yang tinggi memperlihatkan penyebaran yang sangat lebar. Negara seperti Turkmenistan dan Tajikistan termasuk dalam kelompok kasus tinggi. Berbeda jauh dari negara seperti Jerman atau Chili. Jadi kesimpulannya, penyakit jantung tersebar tidak merata di dunia, dan ini harus menjadi dasar penyusunan kebijaksanaan yang lebih berfokus untuk kedepannya, karena bisa mengurangi resiko dari penyakit jantung sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Yogi. Ya, saya akan melanjutkan tentang interpretasi dan kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut, berikut beberapa hal yang bisa kami simpulkan. Penyakit jantung masih menjadi beban kesehatan global yang besar. Terdapat ketimpangan signifikan antar negara, baik dari segi jumlah kasus maupun dampak kesehatannya. Hipotesis bahwa sebaran penyakit jantung tidak merata antar negara diterima didukung oleh nilai variansi dan range yang besar. Manfaat dari penelitian ini membantu perumusan kebijakan kesehatan berbasis data, memberikan wawasan untuk intervensi yang lebih tepat sasaran, menyediakan dasar analisis untuk prediksi dan pencegahan penyakit jantung. Sekian presentasi kami, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.